Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Oktarilta, NIM 210730772, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem suspensi, mata kuliah kemudi rem dan suspensi, dengan dosen pengampu Bapak Didi Setiawan SPD MPDT. Baik, yang pertama kita masuk ke fungsi utama sistem suspensi. Sistem suspensi berfungsi untuk menghubungkan bodi kendaraan dengan roda. Konstruksinya dibuat sedemikian rupa agar dapat menyerap getaran oscilasi dan kejutan sebagai akibat dari kondisi dan permukaan jalan tidak rata, sehingga diperoleh keamanan dan kenyamanan ketika berkendara. Yang kedua, kita masuk ke jenis-jenis suspensi. Jenis-jenis suspensi ada dua, yaitu yang pertama suspensi poros kuku atau suspensi rigid. Yang kedua ada suspensi bebas atau suspensi independen. Baik, kita masuk ke karakteristik suspensi independen atau bebas. Yang pertama, konstruksi suspensi jenis ini lebih rumit. Yang kedua, pergerakan kutub roda lebih bebas karena memiliki masing-masing aksel shaft atau tidak terhubung. Yang ketiga, aksel shaft yang dilengkapi dua flexible joint, dan juga jenis ini mempunyai daya serap getaran jalan yang lebih bagus sebab bodi mobil tidak terombang-ambing luar biasa waktu mobil berjalan di jalan hancur sekalinya. Yang keempat, karakteristik suspensi rigid. Yang pertama, konstruksi suspensi ini lebih sederhana. Pergerakan kutub tidak bebas karena memiliki satu aksel shaft atau terhubung. Yang ketiga, aksel shaft hanya dilengkapi satu buah aksel shaft. Yang kelima, kita masuk ke karakteristik suspensi udara atau suspensi air. Yang pertama, air suspensi atau suspensi udara menggunakan bantalan udara. Yang kedua, suspensi yang mengatur peredam secara otomatis. Dan yang ketiga, memiliki komponen yang berbeda dari suspensi jenis lainnya. Mari kita masuk ke perbedaan suspensi air, independen, dan rigid. Suspensi air atau udara adalah sistem terkomputerisasi. Sistem ini membuat suspensi lebih akurat dan pintar menyesuaikan diri secara otomatis dengan kondisi jalan dan gaya berkendara. Sedangkan suspensi bebas atau independen tidak diatur oleh sistem komputer, namun suspensi ini memiliki keunggulan kebebasan dalam berkendara karena memiliki masing-masing aksel shaft. Dan suspensi rigid sama dengan suspensi independen, namun berbeda pada aksel shaft. Suspensi jenis ini memiliki satu aksel shaft. Yang ketujuh, kita masuk ke jenis-jenis suspensi rigid, yang mana ada dua jenis, yaitu yang pertama, front dead axle suspension. Sistem suspensi ini memiliki karakteristik beam axle atau aksel shaft yang mati tidak berputar. Artinya, beam axle ini hanya berperan sebagai penghubung antara roda kiri dan kanan. Sistem ini banyak digunakan pada suspensi depan bus atau truk, dengan ciri utama terdapat besi melintang antara roda kanan dan kiri depan. Batang melintang inilah yang disebut dead beam axle atau orang menyebutnya axle block. Yang kedua ada rear life axle suspension. Untuk tipe yang kedua, harusnya Anda bisa menebaknya. Suspensi ini memiliki karakteristik di mana beam axle memiliki dua fungsi. Selain sebagai penghubung antara roda kiri dan kanan, beam axle ini juga berfungsi mendistribusikan tenaga dari poros propeller. Yang kedelapan, kita masuk ke jenis-jenis suspensi independen, yang mana ada 4 jenis, yaitu yang pertama, tipe McPherson strut. Suspensi McPherson mempunyai lengan tunggal yang berbeda pada bagian bawah. Lengan ini akan menyambungkan string knuckle dengan chassis mobil. Yang kedua, tipe double wishbone. Jenis suspensi ini serupa dengan McPherson, tetapi pada tipe ini ada dua buah lengan, yaitu lower arm dan upper arm. Ketidaksamaannya dengan McPherson, jika McPherson ada pegas yang menyambungkan steering knuckle dengan bodi mobil di sisi atas, sesaat pada double wishbone, pegas itu akan berada pada lower arm, sehingga steering knuckle cuma tersambung dengan dua lengan saja. Yang ketiga ada multi-link. Suspensi ini terdiri dari beberapa lengan lateral. Dengan lengan ini akan menyambungkan knuckle dengan chassis mobil pada pojok yang berbeda. Lengan ini akan menjaga gerakan roda supaya masih konstan walau sedang terima beban yang beragam. Yang keempat ada swing arm atau trailing arm. Pada umumnya suspensi ini sering dipakai pada suspensi belakang mobil dengan mekanisme pendorong FWD atau front wheel drive. Tipe ini mempunyai keunggulan dari bidang konstruksinya yang singkat dan performanya yang bagus. Yang kesembilan, kita masuk ke tabel kerusakan yang sering terjadi pada sistem suspensi. Kerusakan sistem suspensi yang sering terjadi adalah yang pertama, suspensi tidak lurus, dan cara perbaikannya ialah lakukan sporing pada mobil. Dan kerusakan yang kedua adalah shock breaker bocor. Pada terjadi kerusakan pada seperti ini, cara perbaikannya adalah
Periksa yang menyebabkan kebocoran dan lakukanlah pergantian komponen bila ada yang haus. Kerusakan yang ketiga adalah karet per rusak. Periksa lalu ganti bila terjadi keausan pada karet. Yang keempat ada ball joint. Bagaimana cara perbaikannya? Olesi gemuk apabila kerusakannya parah. Silakan lakukan pergantian ball joint. Jika kontrol arm bengkok, maka dilakukanlah pergantian. Yang ke-10 kita masukkan komponen sistem suspensi. Yang pertama ada lengan suspensi. Lengan suspensi ini berfungsi untuk menghubungkan roda dengan sasis mobil. Lengan suspensi dibuat dengan engsel sehingga bisa bergerak secara vertikal. Gerakan ini akan memungkinkan roda bergerak ke atas satu ke bawah sesuai beban yang diterima. Yang kedua ada shock absorber. Shock absorber berperan sebagai penyerap kejut pada sistem suspensi. Memang, pegas menjadi komponen utama sistem suspensi, namun kelebihan pegas yakni memiliki daya balik yang sama ketika ditekan. Sehingga meski geseran tidak ada, modi mobil akan mengalami oscillasi atau bergoyang. Ketiga ada stabilizer. Stabilizer berfungsi menstabilkan bodi kendaraan ketika terjadi efek suspensi. Yang keempat adalah pegas. Fungsi utama pegas adalah untuk meredam dan menyerap kejutan dari gesekan jalanan yang tidak rata dengan roda mobil, sehingga getaran tidak sampai ke bagian bodi mobil. Selain itu, pegas juga berfungsi meningkatkan daya cengkram roda pada jalan agar melaju dengan stabil. Yang kelima ada upper dan lower arm. Fungsi dari komponen ini pada suspensi adalah untuk menghubungkan knuckle dengan bodi mobil. Yang keenam ada knuckle arm. Knuckle arm terletak pada bagian depan roda mobil. Roda mobil akan berputar pada poros spindle dari knuckle arm. Komponen ini juga dihubungkan dengan lower arm melalui ball joint. Yang ketujuh ada ball joint. Ball joint berfungsi mengurangi gesekan agar komponen berjalan baik dan maksimal. Yang kedelapan ada strut bar. Fungsi komponen strut bar pada suspensi adalah untuk menahan lower arm agar kemiringan roda depan terjaga dengan baik, tidak bergerak ke arah depan dan belakang. Yang kesembilan ada lateral control rod. Fungsinya adalah menahan aksel ketika ada beban di bagian samping. Yang ke-10 ada bumper. Bumper memiliki beberapa komponen seperti bonding dan rebonding. Kedua komponen tersebut berfungsi untuk melindungi aksel, front, shock absorber, dan lain-lain. Bonding pada bumper bertugas saat kendaraan mengerut, sementara itu rebonding bekerja saat mobil mengembang. Suspensi terbagi dua, yaitu yang pertama suspensi depan, dan yang kedua ada suspensi belakang. Macam-macam pegas. Yang pertama ada pegas coil atau coil spring, dibuat dari batang baja khusus dan berbentuk spiral. Dua, pegas daun atau leaf spring, dibuat dari baja yang bengkok dan lentur. Yang ketiga ada pegas batang torsi atau torsion bar spring, dibuat dari batang baja yang elastis terhadap puntiran. Berikut cara kerja komponen sistem suspensi. Cara kerja shock absorber. Dalam shock absorber teleskopik terdapat cairan khusus yang disebut minyak shock absorber. Pada shock absorber tipe ini, gaya redamnya dihasilkan oleh adanya tahanan aliran minyak karena melalui orifice atau lubang kecil pada waktu piston bergerak. Tipe shock absorber menurut cara kerjanya. Yang pertama, shock absorber kerja tunggal atau single action. Efek meredam hanya terjadi pada waktu shock absorber berekspansi, sebaliknya pada saat kompresi tidak terjadi meredam. Yang kedua, shock absorber kerja ganda atau multiple action. Baik saat ekspansi maupun kompresi, absorber selalu bekerja meredam. Pada umumnya kendaraan sekarang menggunakan tipe ini. Menurut konstruksinya, shock absorber tipe yang pertama ada shock absorber tipe twin tube. Dalam shock absorber tipe ini terdapat pressure tube dan outer tube yang membatasi working chamber atau silinder dalam dan reservoir chamber atau silinder luar. Yang kedua ada shock absorber tipe monotube. Di dalam shock absorber hanya terdapat satu silinder. Baiklah, itu saja penjelasan tentang sistem suspensi. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.